Oke, halo semuanya, kembali lagi di Live Foto, dan kali ini gua mau bikin kayak perkenalan singkat ya. Mungkin baru kali untuk kalian yang baru pertama kali megang Adobe Premiere Pro, ini adalah pengenalan singkat gimana cara masukin video, gimana cara cutting video, gimana cara ekspor tapi secara singkat. Cuman masukin video, cutting, terus ekspor, udah gitu aja. Video ini buat itu aja ya, soalnya gue nganggep anggaplah kalian baru pertama kali install Adobe Premiere Pro gitu ya. Kenapa sebenarnya channel ini tuh channel fotografi, terus kenapa videografi gitu? Sebenarnya gue tuh bisa fotografi, bisa videografi juga. Jadi nanti gue bakal bikin untuk Premiere Pro, dan gue bakal bikin Lightroom-nya juga, dan gue bakal bikin versi Photoshop-nya juga. Jadi sebenarnya gue tuh bisa dua-duanya gitu. Jadi, dan gue juga suka dua-duanya, gue suka videografi dan gue juga fotografi. Jadi langsung aja. Ini adalah tampilan awal Adobe Premiere Pro CC 2019. Kenapa gue pakai 2019 ya? Karena gue udah coba install yang 2020 dan laptop gue ternyata terlalu berat di 2020, tapi basically sama, cuma beda tampilan awalnya aja, dan beda cara bikin projectnya aja. Oke, sekarang 2019. Mungkin kalian bisa ngoprek-ngoprek sendiri ya. Kalau untuk 2020 gue anggaplah kalian bisa. Pertama, masuk ke file, bikin new project, file, masuk new, bikin project, dan ini bikin nama projectnya. Misalnya nama tutor, misalkan tutor percobaan gitu ya. Oke. Terus locationnya ini lokasi buat nyimpen file mentah Adobe Premiere-nya gitu. Jadi bukan file jadinya, tapi file Adobe Premiere-nya itu di mana gitu. Ini secara default dia bakal nyimpen di dokumen Windows 10, dokumen Adobe Premiere Pro, dan lain sebagainya. Generalnya dan lain sebagainya nggak usah diatur, kecuali renderernya ini kalau misalkan kalian ada yang CUDA atau OpenCL atau lain sebagainya itu bisa dipakai. Berarti itu kalian ngerender pakai graphic card yang which is itu bagus, tapi di gua graphic cardnya nggak kebaca, jadi yaudah gua pakai prosesor aja. Prosesor gua juga udah cukup. Ini lain sebagainya nggak usah dioprek sama sekali, langsung aja kita oke. Alasan gua tidak mempermasalahkan GPU karena pertama ribet ya untuk daftarin GPU-nya, karena GPU gue ini GPU lama GeForce 720M, itu udah tinggalan zaman, jadi nyari drivernya susah, dan karena laptop gue ini udah Intel i5, jadi cukup untuk mainan 4K itu cukup ya walaupun agak patah-patah dikit tapi cukup lah. Oke, di sini ini bukan workspace yang sebenarnya. Oke, ini adalah workspace editing. Sebenarnya kalian bisa ganti banyak lagi. Oh ya, buat jelasin aja, ini windownya sebenarnya bisa diganti-ganti. Ini window untuk editing, sedangkan window sebelahnya untuk color grading, sebelahnya untuk nambahin efek-efek, sebelahnya untuk editing audio, terus untuk grafis itu kayak teks, tulisan, atau animasi gitu, pokoknya tentang motion graphic. Terus ada library dan lain sebagainya. Itu cuma workspace aja, cuma kayak ngatur kotak-kotak ini gitu. Oke, di sini pertama ada project, media browser, library. Ada library, info, effect, marker, history. Oke, gue bakal jelasin dari project ini. Project ini fungsinya untuk mengekspor apa aja yang mau kalian olah. Jadi ini kayak kulkasnya. Kalau di dapur tuh ini kayak kulkasnya. Dan ini fungsinya untuk nyimpen foto, video, atau file-file yang bakal kalian pakai di dalam timeline atau sequence. Oke, di sini ada media browser. Bedanya project dan media browser ini, kalau media browser ini kalian harus nyari dulu kayak pakai file manager, harus cari gini. Tapi kalau tutorial percobaan kita langsung drag and drop.
library. Ini untuk yang pakai cloud. Info ini untuk info dari videonya, nanti bakal ngasih tahu berapa fps, videonya berapa fps, terus resolusinya berapa dan lain sebagainya. Terus marker nih nanti kita bahas ya. History itu apa aja yang kalian lakuin di Adobe Premiere, nanti pas Ctrl Z jadi enak. Oke. Terus di sini ada source, ini buat untuk ngelihat file, untuk melihat preview sebelum kita masuk. Source ini buat ngelihat preview sebelum kita masukin ke timeline. Terus ada effect control ini buat kontrol video yang ada di timeline. Audio clip mixer ini buat kontrol audio yang ada di timeline, dan metadata ini buat ngasih tahu video yang ada di timeline, kurang lebih sama kayak info. Oke, di sini ada program sequence. Program ini adalah dia akan menunjukkan video apa yang kita edit di timeline secara real time. Oke, kita lanjut. Pertama adalah import clip. Import clip itu ada beberapa macam cara. Yang pertama adalah klik 2 kali di kotak ini, langsung dia keluar file manager. Kita bisa langsung cari dan langsung import aja. Klik 2 kali dia langsung masuk import. Agak lama ya. Oke, ada cara yang pertama untuk import video. Cara yang kedua adalah file, import, dan masukin videonya. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga adalah ctrl I dan masukin videonya. Cara yang keempat adalah cara yang paling gue suka, yaitu buka file manager. Ini caranya lebih ringkas, terus tinggal dipilih aja, ditahan ctrl-nya, terus ditarik masuk ke boxnya. Udah gitu aja. Secara otomatis dia bakal import file yang bakal kalian pakai, tuh kan, bakal masuk semua. Oke. Di sini gue baru import foto, sekarang gue mau import video. Gue baru import video, sekarang gue mau import background. Misalkan gue pakai ini. Nah, kalau misalkan kalian klik yang di project ini 2 kali, maka bakal muncul previewnya di sini. Ini bisa kalian play. Oke, bisa kalian play, atau video juga bisa kayak gini. Bisa di play. Nah, lalu kalau cara gua yang paling simple adalah untuk masukin ke timelinenya ada beberapa cara. Pertama, langsung dari project, langsung ditarik gini, langsung ditarik ke sequence, maka dia bakal bikin project baru. Nah, atau cara kedua, kalian bisa ambil dari preview sini, langsung ke sini. Keuntungan kalian langsung ambil dari preview sini, dari source ini adalah bisa dipotong. Misalkan, cuman pengen dibagi dari bagian sini sampai bagian sini, dipotong aja, terus ditarik. Nah, itu langsung dipotong, cuman bagian ini aja yang masuk ke sequence ini. Nah, coba kita udah scale to frame size. Oke, sekarang kita ganti. Terus gimana kalau misalkan cuman pengen import videonya aja? Ini di sini ada kayak gambar video, drag video only. Jadi kalau kita drag, dia bakal import videonya aja. Kalau misal di sini ada drag audio only, kalau misalkan kita tarik audio only, dia bakal drag audionya aja, gitu kurang lebih. Oke. Biasanya yang paling biasa gue masukin adalah musiknya. Kenapa gue masukin musiknya dulu? Karena supaya kalian terbayang cutting videonya di mana gitu. Efek-efek apa aja yang mau ditambahin. Kadang gue tuh suka ngeplay terus sambil merem gitu supaya punya bayangan apa video ini stylenya kayak apa gitu yang mau kita bikin. Jadi pas editing kita nggak terlalu lama karena kita udah punya bayang-bayang gitu. Oke. Sekarang di sini gue tarik aja
gue tarik langsung semuanya, nggak usah nggak pakai gue cutting dan lain sebagainya. Oke. Oh iya, buat yang nggak tahu, pencet spasi untuk play dan pause, C untuk cut, V untuk kursor biasa. Itu yang paling gue sering pakai, C dan V. Nah, untuk L itu artinya maju ke depan, videonya maju ke depan. Tapi kalau kalian pencet beberapa kali dia bakal jadi cepat gitu. Itu buat preview aja gitu, biar ngeditnya lebih cepat. Kalau L itu buat ke belakang, buat mundur gitu, buat reverse. Tapi itu cuman buat preview aja, nggak akan ngaruh ke renderan gitu. Itu cuma buat preview aja. Oke, sekarang misalnya gue pengen masukin footage ini ya. Misalkan footage ini nih, gue lagi jalan. Oke, sekarang kita masuk ke editing ringan. Gue lagi jalan di sini. Oke, misalkan gue lagi jalan dari sini ke sini. Ctrl Z dan semuanya akan balik lagi. Ambil videonya aja dan drag. Nah, ini untuk memperdetail. Nah, ini kan masih kosong nih. Kita bikin blanknya aja. Kita bikin blank. Tuh. Nah, kan ada ding, alangkah bagusnya kalau misalkan dibikin kayak di zoom ding gitu. Gini. Gini ya. Kita cari. Oke, berarti kan cuttingnya di sini ya. Pencet C, potong, terus kita dengar lagi, potong lagi di sini sama di sini. Nah, V pencet videonya, arahin biru-biru ini, apain namanya nggak tahu. Arahin biru-biru ini ke videonya, terus pilih efek control. Nah, setelah pilih efek control, kita bisa naikin jadi 120, ketik aja. Kalau gue sih 120. Dan di sini kita pilih 130. Dan di sini gue pilih 140. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, biasanya untuk nada selanjutnya itu ganti footage. Misalkan gue pakai footage ini ya, dari sini gue ambil ke sini. Nah, sini cakep. Nah, gue pengen pakai slow motion. Gimana caranya? Ini. Oke, kita potong di sini. Kenapa? Karena ini udah ganti nada. Kalian bisa dengerin sendiri. Kan udah deng. Nah, gitu. Nah, gue pengen pakai slow motion 50% di sini. Artinya gue bisa potong di tengah sini. Gue potong, terus klik kanan, speed and duration kita bikin 50%. Nah, bisa dilihat footage-nya patah-patah ya. Nah, gimana cara biar nggak patah-patah? Klik kanan, time interpolation, ubah jadi optical flow.
kalian bisa lihat di sini gambarnya udah nggak patah-patah, udah terreduce patah-patahnya, udah nggak sepatah-patah tadi. Nah, untuk itu lebih bagus kalau misalkan kita ganti footage-nya 3 kali gitu. Contoh ini, contoh gue bakal ambil footage ini ya, misalkan gue ambil footage ini, ambil di sini karena dia bakal ganti. Nah di sini, nah ini potong karena ntar bakal diganti. Oke, terus ganti misalkan footage yang ini, nah, dari sini sampai sini. Oke, gue pakai ambil videonya. Nah udah nah di sini gue potong. Nah di sini oke, kita ambil dikit-dikit aja. Misalkan ini gue ambil di sini kali ya, sini gue potong sampai sini, gue taruh sini. Nah itu kan udah tuh, kalian bisa denger ya. Nah terus kita bisa bawa cari lagi footage yang lain. Misalkan di sini gue pakai kamera balik sengaja, jadi gue pakai gimbal di balik itu. Nah kayak gini hasilnya. Kurang pas, tapi ya untuk sekarang oke lah, karena kita tidak terlalu memikirkan hasil yang terbaik ya. Kita bikin singkat aja. Nah terus misalkan kita hari ini nggak terlalu panjang, cuman editing singkat, cutting dan export aja. Oke, backspace terus. Nah di sini, nah biasanya kalau gua menggunakan awal-awal itu kan lagunya masih slow ya, itu biasanya gua taruh tulisan gitu biar lebih dramatis. Nih misalkan di sini, nah di sini kita bisa taruh tulisan. Caranya gimana? Pencet T terus langsung tulis aja di layar ya. Oke, tunggu belum muncul. Nah kalian misalkan tulis apa, Makassar gitu ya, Makassar. Nah terus ini kan ada grafik, dia bakal bikin ini grafik baru, geser ke kanan, potong sampai sini. Nah pencet ini sampai jadi kayak warna putih, pindah ke efek control, lihat ke bawah. Nah di sini untuk ngatur tulisannya, misalkan scale-nya pengen gue bikin 200, terus gue geser, gue kasihin ke tengah. Oke, nah kayak gini. Atau di sini kita bisa ganti-ganti tulisannya ya, sesuka kalian. Di sini bisa masking dan lain sebagainya, tapi itu untuk pelajaran nanti. Oke. Nah dari sini ke sini kita bisa pakai teks lagi, misalkan tes kamera gitu ya. Oke, tes kamera. Misalkan gue pengen bikin bold italic. Nah ini gue bikin, ini gue bikin bold. Nah sip. Terus misalkan gue bikin 200 lagi. Nah cakep kayak gini. Atau kalau mau ganti warna ada di sini. Oke, bukan. Nah ini coba aja lah. Nanti gak serap lah. Oke, gini misalnya dari sini ke sini. Nah gini, ini adalah hasil resultnya.
Oke, terus cara ekspornya bagaimana? Cara ekspornya CTRL A, terus ke file, habis dari file export, ini ya, export. Ikutin aja settingan gua. Export media, terus formatnya pilih H264. H264 itu artinya MP4 atau video. Pilih H264. Presetnya kalau gue pribadi biasanya pakai YouTube 2160p 4K Ultra High Definition. Nah, di sini semua udah nggak usah diganti-ganti lagi. Output name kita pencet. Misal ini buat ganti nama, dan untuk ganti penyimpanan mau di mana, misalkan kita pakai tes. Oke, sekarang langsung aja, kalau udah yakin semua kita pencet export. Oke, ini exportnya udah selesai. Kalian bisa langsung keluar aja, terus di save, nanti dia auto save, tenang aja. Nah, kalau udah diekspor, kita tinggal ke file manager, terus dicari di mana tadi kita nyimpan videonya, dan kita buka kayak biasa aja gitu. Dan kalau lama, dan ini kualitasnya 4K ya, soalnya tadi kan kita rendernya 4K. Oke, mungkin sekian aja dulu dari gua, perkenalan dasar Adobe Premiere Pro. Semoga ilmunya bermanfaat. Next ke depan kita bakal yang lebih kompleks lagi. Sekian dari gua dan sign out. Peace.